Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021, sekitar jam 15 WIB, saya Zakaria Al-Ansori, biasa dipanggil Suhu PSBB Ronggolawes 21, sedang mengabadikan Telaga Mbron yang baru saja dibersihkan. Itu mesinnya masih ada di sana. Nah, rumah Suhu di dekat sana itu, di dekatnya masjid, dekatnya Min 2 Tuban. Di gerumbul-gerumbul itu ada makam. Konon yang dekat sini makamnya ya salah satu petinggi Mataram. Tidak tahu masih ada hubungan keluarga dengan kami apa enggak, meskipun sama-sama dari Mataram. Di sana ada keramat besar, keramat gede, keramat kidul, dan yang di sebelah sana keramat Towiso. Nah, keramat Towiso inilah terkait dengan asal usul Telaga Mbron ini, dimana konon di masa lampau sebelum berubah menjadi Telaga Mbron, dulunya merupakan hamparan sawah. Jadi semuanya ini sawah, sungai belum ada, sawah. Dimana sawah tersebut milik dari Mbah Sunan Mejagung di Mejagung, Kecamatan Semanding, Tuban, dimana sawah tersebut dikelola oleh anaknya, satu anaknya bernama Haji Isa Watoha, yang setelah meninggal diberi julukan Mbah Towiso. Makamnya saat ini berada di seberang jalan MTS 2 Tuban. Dengan saya ya sangat dekat, ya anggap saja sekitar 100 km. Bukan 100 km, salah ngomong, kepleset nih. Sekitar 100 meter gitu loh. Nah, dulu di masa Mbah Sunan Mejagung, di masa Mbah Towiso masih hidup, tidak seluas ini telaganya. Pada mulanya beliau sempat heran, kaget, kenapa kok berubah menjadi perairan, kok makin hari makin lebar, cari penyakitnya ketemu ternyata dirusak oleh wuling putih raksasa berbau siluman. Akhirnya atas kehendak Allah berhasil dibunuh oleh Sunan Mejagung dan dimakamkan di dekat Masjid Beteng Rowo saat ini, yang sempat disalahgunakan oleh orang-orang yang salah jalan. Dibuat sesajen, katanya Mbah Danyang Telaga Mbron, padahal ya bukan. Nah, kembali ke telaga tadi. Setelah dibunuh gimana? Akhirnya di tahun 1800, anggap saja 1800-an, Tuban dikuasai oleh Belanda dan otomatis Telaga Mbron di bawah kendalinya. Namun Belanda sangat pandai, dipergunakan untuk pengairan, untuk irigasi. Nah, tidak taunya airnya semakin banyak, semakin lebar, sehingga hampir separuh sawah itu berubah menjadi hamparan telaga. Akhirnya dibendung, dibuatkan pagar memanjang dari tepi timur Mbron ke tepi barat Beteng Rowo. Ya, cukup panjang. Orang Mbron biasa kasih nama Banon. Ternyata air tetap melompat, dan lompatannya bikin rusak semua sawah yang ada. Semakin lama semakin lebar, semakin luas, habis semua sawah. Namun ketemu penyakitnya, nggak ada yang berani menangkap. Ternyata sama penyakitnya, seekor wuling raksasa putih berbau siluman. Akhirnya muncullah sayembara dari Belanda, barang siapa berhasil menangkap hidup atau mati, maka akan mendapat hadiah tanah perdikan di santren. Ya, sendang keloweh, kopen,
Lapangan Bahagia, Koramil di masa lalu itu masih kelompok santren, tapi sekarang ternyata beda namanya, masing-masing tempat punya nama. Tapi di masa lampau, di masa Belanda itu santren. Sedangkan tanah yang dihadiahkan tuh sekarang berada di santrennya itu sendiri, tempatnya salah, ngerong ke selatan. Ada gua terpanjang di Pulau Jawa sekitar 30 km, konon tembus ke Bektiharjo, Tuban kota. Bektiharjo itu di wilayah Semanding, Kabupaten Tuban. Sungai di bawah gunung memanjang, ngerong. Kembali ke kisah telaga tadi, akhirnya ada satu kiai muda bernama dari Kiai Harun Soleh Bersih. Siapa nama beliau? Namanya Ahmad Yani Ishak, duriah dari Mbah Yai Haji Abdul Jabar Lirip Nyojokan, sebagaimana kami ini juga anak cucu dari Yai Haji Abdul Jabar Lirip Nyojokan Tuban. Cuma kalau Mbah Ahmad Yani Ishak melalui jalur kakak kandung dari Mbah Khotib Tengah yang menurunkan kami ini, yang menurunkan keluarga besar Sihabiyah, ikatan keluarga Sihabiyah, ya termasuk Pondok Langitan itu masuk kelompok IKS, ikatan keluarga Sihabiyah. Nah, kisah berlanjut. Kiai muda Ahmad Yani Ishak minta syaratnya minta disediakan 2 ekor kerbau dan rakit. Untuk apa? Terlepas nanti berhasil menangkap hidup atau mati, akan dibawa diseret menggunakan rakit tersebut. Seandainya terpaksa harus dibunuh karena taruhannya nyawa, ya terpaksa dibunuh. Tapi kalau bisa ditangkap hidup-hidup, akhirnya berhasil ditangkap hidup nggak bisa, akhirnya ya dibunuh. Rupanya dimakamkan di tempat yang sama yang dimakamkan oleh pendahulunya, yaitu Mbah Sunan Menjagung. Antara Mbah Sunan Menjagung sendiri dengan Mbah Kiai Haji Abdul Jabar Lirip Nyojokan masih ada hubungan kekerabatan. Bisa jadi Mbah Sunan Menjagung ya masih leluhur dari Kiai Haji Abdul Jabar Lirip Nyojokan kalau diurut melalui kerajaan Mataram Islam dan pecahannya melalui kerajaan Pajang Sultan Hidayat, Joko Tingkir, Mas Karebet, melalui jalur Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, lanjutan dari kerajaan Mojopahit, Singosari dan lain-lain. Yang menurut versi Suhu, Singosari, Mojopahit itu pun sebenarnya lanjutan pecahan dari kerajaan Daha Kediri melalui Kenaro menurut sejarah rakyat jelata murni. Tapi menurut versi Suhu selaku keturunannya, kami merasakan kalau beliau itu sebenarnya anak yang nasibnya di masa kecilnya, remajanya sampai dewasa itu terlunta-lunta, korban kehidupan, sampai dididik, ditemukan oleh seorang maling, seorang limo, sehingga dididik dengan ilmu-ilmu jahat. Tapi akhirnya beliau berubah menjadi singa padang karautan, penjahat yang paling ditakuti, saktinya luar biasa, nggak ada yang bisa mengalahkan. Yang bisa mengimbangi hanyalah Ma Isa Agni, murid dari Ki Purwo, ayah kandung dari Mbah Ken Dedes, yang akhirnya dipersunting oleh Ken Arok setelah sebelumnya dipersunting oleh Tunggul Ametung, seorang abu di Tumapel, sebelum Kerajaan Singosari berdiri. Kisah berlanjut. Nah, kesimpulan Suhu, ternyata ada 2 kisah. Yang pertama Wuling raksasa, sama bentuknya, ukurannya, satu di masa Mbah Sunan Menjagung, di masa Mbah Towiso Haji Toha Isa, lalu di masa Belanda yaitu
muncullah Kiai Ahmad Dahlan Ishaq yang akhirnya wafat dimakamkan di Nglaren, Santren Rengel, Kabupaten Tuban. Dari sini jaraknya 3,5 kilometer. Tadi sudah menyampaikan. Nah, ya di seberang sana itu dulunya adalah pondok pesantren Beron yang dikelola oleh Mbah Yai Solihun, kakek kandung suhu Kiai Haji Solihun bin Kiai Haji Hasan Muntolib dari Merden, Banjarnegara, Desa Merden, Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Beliau ini sejak umur 10 tahun menjadi santri Kiai Haji Khalil Sepuh Bangkalan. Setelah dewasa diminta nyantri ilmu alat, ilmu nausorof di pondok pesantren Langitan. Karena dikenal alim, akhirnya jadikan lurah pondok pesantren Langitan, dan akhirnya diambil menantu Langitan, mendapat jodoh adik kandung paling ragil dari Kiai Haji Khozin Langitan. Kiai Haji Khozin Langitan itu putra menantu Mbah Kiai Haji Khozin Langitan. Ibunya makamnya ada di makam Towiso bersanding dengan anak ragilnya putri saya, ibu kandung dari ayah saya yang bernama Kiai Makmur. Nah, makamnya berjejer antara anak ragil dengan ibu kandungnya yang biasa dipanggil dengan Mbah Nyai Somo, Mbah Nyai Kiai Haji Sihabuddin bin Kiai Haji Suhada bin Nyai Lurah bin Kiai Penengah bin Kiai Khotib Tengah bin Kiai Haji Abdul Jabbar Nglirip Jojokan. Dan beliau sendiri diambil menantu Mbah Kiai Haji Sabil, mendapat jodoh yang biasa dikenal dengan nama Mbah Moyokerti binti Kiai Sabil di Pakuncen, Padangan dengan sini ya agak lumayan, jaraknya berapa kilo ya, anggap saja ya maaf antara 25-30 kiloan, mentok 40 kilometeran lah. Kami sendiri tidak begitu paham wilayah sana, kami ini banyak merantau di wilayah Kabupaten Malang, Surabaya Kota, hingga lama di Keraksaan Probolinggo, Jawa Timur, hingga tahun 2013 pindah ke SMA 1 Tuban, di mana selama di Keraksaan itu lamanya 25 tahun sejak tanggal hari Sabtu 18 Juli 1988 jam 10 WIB, lalu pindah ke SMA 1 Tuban sekitar tanggal 23 Juli tahun 2013. Lalu setelah 7 tahun di SMA 1 Tuban, kini pindah di SMA 1 Rengel karena ibunda yang gerah sudah 1 tahun lebih ini gerah, tidak bisa duduk, hanya berbaring saja. Tapi maaf, ucapannya lancar, pandangannya lancar, normal, pendengarannya lancar, normal, kecuali nggak bisa duduk, apalagi berdiri, apalagi jalan, apalagi lari, malah nggak bisa. Nah, daripada kami ini mengajar mendidik anak di SMA 1 Tuban nggak maksimal, mengurus ibunda yang nggak bisa maksimal, semuanya nggak maksimal, ya sudah akhirnya minta mutasi ke SMA N1 Rengel per bulan Juli tahun 2020 baru saja ini. Berarti baru 1 semester ini alias 6 bulan alias setengah tahun ini. Mudah-mudahan kepulangan kami bukan kepulangan karena maksiat, tapi kepulangan karena Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi ke Mbah Kiai Haji Solihun Beron, dulunya itu juga tempat yang paling angker, Tanah Agung Liwang-Liwang, nggak ada yang berani kecuali Mbah Kakung saya. Akhirnya ya banyak yang ditundukkan makhluk-makhluk jahat tersebut, namun rupanya mereka balas dendam setelah beliau kabundut, maunya anak cucu beliau semuanya dibikin
saya sendiri ini mau dimusnahkan, alhamdulillah masih selamat atas izin Allah, atas kun fayakunnya Allah, kami masih terlindungi saat ini sehingga bisa bikin video ini. Sejujurnya seluruh makhluk Allah yang ada di telaga ini ya ciptaan Allah, sama dengan kami bangsa manusia, Bani Adam dan Hawa. Mereka Bani Jan, dimana kami sama-sama makhluk ciptaan Allah, tugasnya sama, beribadah kepada Allah fil Islam, menurut konsep Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah ciptakan jin manusia hanya satu tujuan, yaitu agar beribadah, mengabdi kepadaku. Ini firman Allah lewat Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. Ya mungkin sementara ini yang dapat kami kisahkan tentang Telaga Beron ini, hikmahnya bisa jadi kalau dimiliki selain Mbah Tawiso dan Mbah Sunan Bejagung, mungkin selamanya akan sawah, tapi Allah berkehendak mengubahnya menjadi telaga agar semua penduduk ikut merasakan. Akhirnya ini mengalir sampai ke wilayah timur jauh sana, sampai sekarang wilayah pondok pesantren Langitan pun ikut menikmatinya air Telaga Beron ini, karena di Telaga Beron yang pinggir tepian sebelah utara sana ada proyek air bersih, tapi orang sudah kasih nama selama ini biasa dikenal dengan perusahaan air minum PAM, padahal kenyataannya nggak minum saja loh, ya untuk kencing, ya untuk berak, ya untuk nyiram, ya untuk cuci, ya untuk mandi. Sebenarnya istilah yang pas itu bukan perusahaan air minum, mestinya ya proyek air bersih. Terserah nanti mau digunakan untuk apa, kan cocok dengan namanya. Tapi ya gimana lagi, mau bagaimana lagi, memang udah seperti itu, salah kaprah. Yang penting ngerti penggunaannya. Ya mudah-mudahan dengan dibersihkannya Telaga Beron dari tanaman-tanaman liarnya semakin bermanfaat lahir batin dunia akhirat, dan seluruh makhluk Allah yang di telaga ini tidak mengganggu kami, dan kami pun tidak mengganggu mereka, karena mereka punya hak hidup, kami juga punya hak hidup. Manusia dan jin sebenarnya tugasnya sama, hanya beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.